Saudara-saudara semua, selamat pagi. Pagi ini kita melihat Amsal pasal 26 sama dengan pasal 26 terhubung atau timbal baliknya, yaitu dari kata yang tidak baik timbal balik. Kemarin kita membahas di dalam negara kita tuh selalu terus diperbarui sama Tuhan dan terus juga sama Tuhan diperbarui. Yaitu kita membahas pasal 25. Pagi ini kita membahas pasal 26. Saya memberi tema di dalam kerajaan. Yaitu tentang tempat kita bekerja, tempat kita kerja dan juga dalam negara kita. Jangan menjadi dalam negara kita itu diibaratkan tuh jeruk yang paling di bawah keranjang jeruk ya, itu peribahasa Cina. Jadi jangan kita di dalam negara kita tuh menjadi orang yang perusak ya. Jadi perusak. Peribahasa Kantonis, jangan sampai kalah dalam segala hal, jangan sampai ketinggalan gitu atau kalah ya. Dalam negara itu jangan kamu sampai kamu yang terkalahkan, yang tertinggal. Kenapa bisa bicara begini? Di pasal Amsal di pasal 25 itu yang terakhir, yaitu dari Amsal pasal 25 ayat 28 sampai Amsal pasal 26 1 sampai 3. Ayat pasal 25 ayat 28, orang yang tidak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Amsal pasal 26 ayat 1, seperti salju di musim panas dan hujan pada waktu panen, demikian kehormatan pun tidak layak bagi orang Babel. Ayat 2, ayat 2, seperti burung pipit mengirap dan burung layang-layang terbang, demikiannya kutub tanpa alasan tidak akan kena. Seperti untuk kuda, kekang untuk keledai, dan patung untuk punggung dan orang bebal. Amsal pasal 25 ayat 28, orang tidak dapat mengendalikan diri. Itu orang tidak bisa mengendalikan rohnya sendiri, roh sendiri. Dia tidak bisa mengendalikan. Jadi rohnya tidak bisa dikendalikan dengan diri sendiri. Jadi dalam tema kita jangan merasa percaya diri ya. Jangan kita sendiri menjadi dalam negara itu orang yang perusak. Kita di dalam keluarga kita, dalam tempat kita kerja dan tentang keluarga kita dan juga teman kita mesti dipakai Tuhan dan kita ditinggikan oleh Tuhan. Ya seperti yang kemarin saya bicarakan. Di tempat kita bekerja dan di dalam negara kita ditinggikan oleh Tuhan.
pasal 25 ayat 28 yang terakhir. Jangan tuh merasa kita merasa itu sudah ditinggikan oleh Tuhan. Kita melakukan apa yang perlu kita lakukan. Kita mesti bisa mengendalikan diri dan bisa merendahkan diri. Maka kamu akan ditinggikan oleh Tuhan. Kita juga jangan mencari semua yang kita mesti tunduk dan taat di bawahnya Tuhan. Jangan kita tuh merangkak naik di atasnya, kepalanya Raja dan Tuhan. Dan semua yang kita lakukan dan apa yang kita bicarakan mesti seimbang. Jangan keterlaluan. Saya seperti memakan madu, jangan makan terlalu banyak. Makan terlalu banyak kamu akan diare. Dan seperti teman juga, kamu juga jangan terlalu banyak. Jangan sampai orang merasa tuh kamu tuh sangat menjenuhkan. Dan semua yang dikatakan, kenapa kita bisa begini? Yaitu ayat yang terakhir pasal 25, kita mesti merendahkan diri. Kenapa kita mesti mengendalikan diri? Kenapa? Karena kita bisa mengendalikan roh kita. Kita mesti mengendalikan roh kita. Yaitu tentang emosi kita. Itu dikatakan ya, orang tidak bisa mengendalikan hatinya. Hati itu spirit atau roh ya. Itu roh kita. Jika orang tidak bisa mengendalikan rohnya, akan seperti kota yang roboh ya, dirobohkan ya, yaitu seperti kota. City itu kota ya, kerajaan. Jadi tidak ada temboknya. Jadi satu orang tidak bisa mengendalikan rohnya tidak bisa dikendalikan. Itu seperti satu kota yang tidak ada temboknya. Jadi kamu di dalam kota ini adalah hancur. Jadi dihancurkan ya, roboh. Yaitu mengontrol roh kita itu sangat penting. Jadi di dalam firman Tuhan ini pasal 26 dan 4 ada kaitannya. Kita mesti mengendalikan roh kita. Jadi kita mesti bertahan emosi kita. Kamu mesti merendahkan diri dan juga mesti bersabar. Dan juga kata-kata yang pantas. Apa yang kamu katakan seperti apel emas di dalam talam yang baik ya. Kamu tidak, apa yang kamu katakan baik dan sangat enak didengar, maka akan ditinggikan oleh Tuhan. Dan Raja akan perlahan akan meninggikan kamu. Di dalam kerajaan kamu akan ditinggikan dan dipakai. Apakah di sini kamu bisa mengendalikan emosimu? Dengan kebenaran yaitu roh kamu. Roh kamu bisakah dikendalikan? Jika roh kamu tidak bisa dikendalikan, kamu tidak bisa mengendalikan roh kamu. Kamu akan di dalam kerajaan kamu perusak ya. Jadi pasal 26 kamu ditinggikan Tuhan. Jadi pasal 26 kamu jangan menjadi yang perusak itu.
Di dalam ini apa yang bisa membuat kamu dalam kerajaan kamu tuh menjadi perusak yang dari dalam, yang menjadi perusak? Apakah kamu bisa mengendalikan roh kamu? Jika kamu mengendalikan roh kamu, jika kamu tidak mengendalikan roh kamu, itu hikmat kamu, itu sampai seluruh dunia di dalam rumahmu. Kamu ada mempunyai hikmat di dalam roh kamu itu bagaimana? Apakah bisa dikendalikan oleh dirimu sendiri? Ini yang paling penting. Apakah kamu akan ditentukan di berjalan di pasal 25 atau di pasal 26? Di pasal 26 itu dikatakan pasti ada kaidahnya. Seperti hujan pada waktu panen, demikian kehormatan pun tidak ada bagi orang bebal. Orang bebal tidak mendapatkan kehormatan. Jadi kita mesti mengendalikan roh kita. Kamu jangan menjadi orang bebal. Jika kamu menjadi orang bebal, jadi kehormatan diberikan pada orang bebal, kamu akan bersama dengannya. Kamu menghormatinya, kamu bersama dengannya. Kamu tinggal bersamanya, kamu merasa dia baik, kamu mengikutinya dan bersama dengannya. Kamu memberi kehormatan kepadanya. Jadi tidak ada samanya. Jadi seperti musim panas, kamu tidak akan ketemu salju. Jadi kamu jangan sama. Jika kamu tidak mengendalikan roh kamu dan dengan orang bebal berhubung dan kamu memberikan kemuliaan kepadanya, kamu akan kehilangan semuanya. Itu ayat 27 ya. 25-nya. Tidaklah baik makan banyak madu, sebab itu biarlah jarang kata-kata pujianmu. Ayat 26. Dan mulai berkata, ayat 28 itu, yaitu ayat pasal 26 ya. Itu orang bebal itu jangan menghormati orang babal ya, jangan menghormatinya. Semua juga ada alasannya. Orang bebal janganlah dihormatinya. Janganlah memberi hormat kepada orang bebal. Dan kamu juga jangan menjadi sama seperti orang bebal. Seperti burung pipit menggirap dan burung yang terbang. Ada alasannya. Kenapa burung pipit terbang dengan begini dan burung yang lain terbang dengan begini? Kutuk tanpa alasan tidak akan kena. Dan juga ada alasannya. Kamu kehormatan kamu berikan kepada orang bebal dan kutuk, bencana akan datang. Kenapa? Karena kehormatan kamu berikan kepada orang bebal, kamu mesti mengendalikan roh kamu. Walaupun kamu sangat suka pada orang ini, kamu jangan bersama dengannya. Mesti mengendalikan. Tapi orang bebal, kamu jangan bersama dengannya. Cemeti adalah untuk kuda, kekang untuk keledai, dan pentung untuk punggung orang bebal. Kamu bersama dengannya. Kamu akan menghadapi semua ini dan juga hukuman ini.
ayat 4 sampai 10, yaitu mencatat semua tentang orang bebal. Kamu jangan bersama dengan orang bebal ini. Jangan menjawab orang bebal menurut kebodohannya, supaya jangan engkau sendiri menjadi sama dengan dia. Ayat 5. Jawablah orang bebal menurut kebodohannya, supaya jangan ia menganggap dirinya bijak. Jika kamu bersama dengan orang bebal dan kamu bagaimana melakukannya? Jangan memakai tangannya untuk mengirim pesannya, maka kamu akan sendiri mendapat kecelakaan. Jangan mengandalkan orang bebal. Ada seperti kaki yang terkulai daripada orang yang lumpuh. Menaruh hormat, ya, seperti orang menaruh batu di umban, demikian orang memberi hormat kepada orang bebal. Ya, amsal murid di bebal itu seperti duri yang magnus pada penabung. Amsal di mulut orang bebal ada seperti duri yang menusuk tangan pemabuk. Jadi tidak ada rasanya. Kamu bicara apapun juga tidak ada rasanya. Siapa yang memperkerjakan orang bebal dan orang-orang lewat ada seperti pemanah yang melukai tiap orang. Jadi tidak bisa dapat pelajaran apapun dan tidak bisa diajar. Kamu merasa dia adalah orang yang punya hikmat, tapi orang bebal lebih lagi punya. Jadi orang bebal itu tidak punya hikmat. Jadi kamu mesti mengendalikan diri sendiri. Jadi kamu mesti mengendalikan roh kamu. Jangan bersama dengan orang bebal. Jadi jangan mengandalkannya. Jangan merasa tuh bisa mengubahnya. Jadi saya bicara sampai sini. Bukan hanya di dalam kerajaan. Kita, saudari kita, ya, kamu memilih pacar yang mesti bisa memilih. Jangan memilih orang bebal. Maka kamu seumur hidup akan menderita. Saya melihat banyak saudari. Ya, jangan bilang banyak. Pernah saya melihat. Jangan satu bambu memukul hancur perahu orang. Tahu laki-laki itu tidak baik, dan merasa bisa mengubah laki-laki itu, maka bersama dengannya dan berharap hidup bersamanya dan bisa mengubahnya. Jadi merasa kita sendiri mempunyai kekuatan ini dan merasa dia bisa berubah. Dan saya berkata pada kamu, jika kamu dengan ini menikah, mesti dengan kepercayaan ini dan berjalan terus. Jika kamu belum menikah dengannya, lagi pacaran, kamu mesti cepat pergi meninggalkannya. Jangan kamu merasa kamu bisa mengubahnya. Kamu merasa kamu punya kepintaran dan mempunyai kepintaran. Dan orang bebal, kamu di sini melihat tidak bisa berubah. Kerajaan itu dirubah, karakter tidak sulit untuk diubah. Apa yang tidak baik itu dia akan terus melakukannya. Kamu memberitahu banyak amsal juga sama juga percuma. Ya, kamu bisa mengadakan melakukan sesuatu hal. Itu seperti orang yang sudah kakinya lumpuh, ya, Pak. Jadi kamu merasa sudah pergi untuk mengirim surat karena kaki tangannya sudah lumpuh. Jangan kamu pikir kamu bisa mengubah orang itu. Jadi kamu mesti mengendalikan hati kamu dan mesti mengendalikan roh kamu. Jadi mesti bertahan, jangan pergi.
Jadi saya tidak say goodbye ya, saya juga mesti lihat dengan jelas. Jadi mengendalikan roh kamu itu sangat penting. Jangan merasa bagaimana kita mempunyai rencana ada orang mengejar kamu. Jadi kamu mesti mengendalikan di dalam tempat kerja kamu. Jadi setiap pekerjaan yang bisa kamu pakai, kamu mesti mengendalikan diri kamu sendiri. Bukannya ada mesti kamu pakai. Jadi kadang kita mesti melakukan satu pekerjaan, jadi membutuhkan orang. Jadi mencari orang untuk bekerja. Tapi orang ini orang bebal. Ditambah kerja tambah berantakan dan tambah tidak baik, dan akan mencari lebih banyak dan juga sama begini. Jangan memberi penghormatan pada orang bebal. Tidak bisa hidup bersama. Jika dengan ini kamu perlahan akan kecewa. Kamu dengan jalan yang bertambah tidak baik. Ya seperti pasal 26 ayat 1, jangan memberi kehormatan pada orang bebal. Jadi kamu mesti hati-hati, mesti bertahankan diri. Jangan bersama dengan orang ini. Jangan ada hubungan dengan orang ini. Dan kita lihat lagi pas ayat 26 sampai ayat 16 sampai ayat 13 sampai 16, maaf. Jangan menjadi orang pemalas. Kamu mesti mengendalikan roh kamu. Jangan kamu berjalan-jalan yang kamu malas. Ya, pertama kita jangan memberi hormat kepada orang bebal dan ada hubungan dengan orang bebal. Maka kamu akan berjalan-jalan yang turun. Ayat 12 ini dikatakan, orang bebal itu bagaimana? Jika engkau melihat orang yang menganggap dirinya bijak, harapan bagi orang bebal lebih banyak daripada orang itu. Jadi kamu mesti mengendalikan roh kamu. Jangan menjadi orang bebal. Jadi kamu masih terus mengendalikan roh kamu dan mesti mengendalikan emosi kamu. Jangan menjadi orang pemalas. Orang pemalas. Jadi di sini katakan orang pemalas lebih tidak ada hikmatnya dari orang bebal. Orang bebal itu sebenarnya sudah tidak baik. Orang malas lagi lebih tidak baik. Jadi kenapa bisa menjadi pemalas? Karena merasa dirinya sangat bijaksana. Jadi merasa dirinya tuh sangat bijaksana. Kemarin ini saya sudah katakan. Dengan teori saya mesti berjalan dengan begini. Orang malas dan merasa dirinya pintar. Kenapa mesti susah payah? Langsung loncat ke sana langsung bisa. Langsung bisa banyak uangnya. Jadi kita kenapa mesti rajin dan mesti banyak melakukan? Jadi lewat pintu belakang ya sudah. Kamu melakukan 10 tahun, saya bekerja 1 tahun sudah cukup. Dan merasa dirinya itu pintar dan bijaksana. Orang bebal terhadap orang ini mempunyai lagi banyak harapan. Kenapa orang bisa menjadi orang yang malas? Dan permasalahannya di mana? Dan nanti kita bahas. Ayat 13 di sini, berkatalah si pemalas, ada singa di jalan, ada singa di lorong. Dia tidak keluar rumah karena di jalan ada singa. Kenapa mesti keluar? Ya kan bahaya.
seperti pintu berputar pada engselnya, demikian si pemalas di tempat tidurnya. Yaitu si pemalas itu berputar-putar di dalam tempat tidurnya dan merasa sudah melakukan satu hal. Yang juga terus masih tetap di dalam tempat tidurnya berputar-putar. Ayat 15, si pemalas mencelupkan tangannya ke dalam pinggan, tetapi ia terlalu lelah untuk mengembalikan ke mulutnya. Jadi tangannya ditaruhkan ke dalam pinggan itu dan juga malas, sambil malasnya ya ada tangannya sangat lemah, sangat lelah ya, jadi sudah biarkanlah. Mengambil tangan untuk makannya juga dia malas. Ayat 16, si pemalas menganggap dirinya lebih bijak daripada 7 orang yang menjawab dengan bijaksana. Orang malas itu tidak ada bijaksana ya tujuan. Jadi lebih tidak bijaksana dari orang bebal. Kenapa orang malas lebih malas ya? Menaruhkan tangannya di dalam pinggan dan menariknya kembali ke mulutnya aja juga tidak ingin. Dan tiduran di tempat tidur ya, tajuk putar-putar dan merasa sudah bekerja. Ayah keluar ya, aduh sangat bahaya. Kali ini orang bodoh ini jangan sangat di jalan tuh sangat berbahaya. Orang malas itu permasalahannya di mana? Tidak mau bergerak. Tidak bersedia bergerak. Dia tidak mengendalikan rohnya. Kita mesti mengendalikan roh kita. Apa yang kita kerjakan. Jangan membuat dirinya itu tiduran di sana. Buat dirinya tiduran di situ. Kamu tidak mengendalikan roh kamu. Dengan kedagingan kamu tiduran di sana. Kamu tidak mengendalikannya. Kamu tidak berikat pinggangkan bangkit. Itu satu pandangan. Dan itu hati kamu bagaimana berpikir. Kamu tidak ada kegiatan, kamu mesti mengendalikan roh kamu. Jangan menjadi orang bebal. Jangan juga menjadi orang pemalas. Orang bebal juga masih bergerak. Kamu menyuruhnya mengirim surat, dia akan pergi mengirim surat, tapi tidak tahu surat itu dikirim kemana. Kamu menyuruhnya akan bekerja, tapi kerja sembarangan. Jadi kamu tidak ingin bersamanya. Tapi orang malas itu, kamu menyuruhnya juga dia tidak bergerak. Ditendang juga tidak bergerak. Karena orang yang malas ini, dia tidak ingin bergerak. Jadi tidak ada reaksi. Karena dia tidak mengendalikan rohnya. Di dalam rohnya itu menyuruhnya bergerak. Dan kamu bagaimana melakukannya, dia tetap tidur di sana. Jadi akhirnya akan menjadi kerajaan yang membuat bencana. Jadi semua ini jadi menjadi satu kerajaan yang tidak punya tembok, musnah. Tapi kita di sini berada di ayat 16 ya. Si pemalas menganggap dirinya lebih bijak daripada 7 orang yang menjawab dengan bijaksana. Dan dia sendiri tidak mempunyai kebijakan. Tapi dia merasa diri sendiri bijaksana. Di depan sudah dikatakan. Dan dia sendiri melihat lebih bijaksana daripada 7 orang yang menjawab dengan bijaksana. Dia merasa dia sangat bijaksana. Jadi orang malas itu terhadap orang itu sebenarnya lebih bijaksana. Jadi satu orang jangan menjadi orang bebal.
Dan juga jangan menjadi orang pemalas. Jadi orang bebal ini lebih tidak ada pengharapan dari orang pemalas. Jadi orang pemalas itu secara orang itu tidak ada pengharapan. Jadi dalam keadaan negaranya dari masa dan dia berjalan bertambah turun. Dan orang apa yang lebih tidak baik daripada orang malas? Ayat 17. Orang yang ikut campur dalam pertengkaran orang lain ada seperti orang yang menangkap telinga anjing yang berlalu, seperti orang gila menembakkan panah api, panah dan maut. Demikian orang yang memperdaya sesamanya dan berkata, aku hanya bersenda gurau. Orang malas itu berkata mempunyai pengharapan lebih bijaksana, lebih pintar. Jadi orang yang bertengkar sama orang yang malas tidaklah baik. Yaitu dalam orang ikut campur dalam pertengkarannya, jalan-jalannya. Tapi orang malas tidak pergi keluarnya, tapi karena ada singa. Tapi orang yang ikut campur ini ya pergi jalan-jalan dan melihat tuh semua yang di jalan itu akan mempunyai dan ingin ikut campur ya urusan orang dan ikut campur urusan yang bukan urusannya akan tuh membuatnya tidak bisa mengendalikan rohnya. Dan satu tidak bisa bertahan ya. Dan dengan keadaan ini ya membuatnya orang masih itu tidak ada tenaga kekuatan. Tapi orang yang ikut campur ya ingin ikut campur urusan orang, ya terlalu banyak tenaga ya. Dan sangat gampang terkena emosinya. Dengan sedikit tidak bisa mengendalikan emosinya. Dan membuat dalam pemasyarakatnya yang menjadi perusak. Jadi mengendalikan semua urusan yang bukan menjadi urusannya. Jadi seperti orang menangkap telinga anjing. Anjing di sini kamu lewat. Kenapa kamu mesti menarik telinga anjing? Karena kamu banyak urusan yang ikut campur. Kenapa kamu ikut campur banyak urusan? Karena dalam hati tidak bisa mengendalikan. Jadi ingin mencari permasalahan. Jadi tidak senang dengan anjing itu. Jadi mesti menarik telinganya. Maka apakah anjing itu gampang untuk digoda? Dia akan menggigit kamu. Kenapa orang itu bisa begini? Karena kamu tidak bisa mengendalikan roh kamu. Memohon Tuhan membantu kita di dalam pemasyarakat ini. Jangan menjadi orang beban, menjadi orang malas dan orang yang teman mengurusi urusan orang. Orang yang suka mengurus urusan orang tidak baik. Itu adalah ini jeruk bawa keranjang ya. Mulai dari ayat 20 ya. Bila kayu habis, padamlah api. Ayat 20 ya. Bila kayu habis, padamlah api. Bila pemfitnah tidak ada, redalah pertengkaran. Seperti arang untuk bara menyala dan kayu untuk api, demikian orang yang suka bertengkar untuk panasnya pembantahan. Orang yang memberitakan fitnah
Seperti yang saya katakan, orang yang merusak ya lebih tidak baik. Itu yang tidak bisa mengendalikan diri sendiri dan rohnya dibuat marah ya. Orang yang pemfitnah dan juga tidak dan juga ingin suka memberikan fitnah dan senang terjadi pertengkaran ya, dan tidak membuatnya dan dia sendiri juga senang dan lebih memirukan dari orang bebal dalam pemalas dan orang pemfitnah sampai di dalam masyarakat yang terendah. Dan akhirnya ayat 24-28, orang yang suka mengeluh ya dan hatinya penuh dengan kebencian, lebih tidak baik dari orang pemfitnah. Jadi kita bicara begini, orang pemfitnah ini di dalam hal ini ada yang baik, tapi dia tidak ada harapan dan dia tidak mendapatkan kemuliaan. Orang malas juga tidak akan lebih rendah. Orang yang suka membanding-bandingkan akan lebih rendah. Orang yang membawa fitnah itu lebih rendah. Orang yang penuh dengan akal kepahitannya akan lebih rendah, dan dia tidak tahu bagaimana melakukannya karena dikendalikan oleh kebenciannya, dendamnya, dan akhirnya juga akan musnah dan sangat menakutkan. Di sini yang paling penting apa, saudara-saudara semua? Kita semua di hadapan Tuhan. Kita sujud di bawah hadapan Tuhan. Sujud di bawah kerajaan, dan kita mengendalikan roh kita. Roh kita mesti kita kendalikan. Jangan membuat sendiri ingin membuat apa dan membuat apa. Dunia ini bagaimana dan kita bagaimana. Keadaan dunia ini bagaimana dan kita bagaimana. Kita mesti mengendalikan hati kita supaya roh kita bisa dikendalikan oleh rohnya Tuhan dalam kebenaran, dan terus ditinggikan Tuhan dan dipakai Tuhan dan menjadi orang hisik. Jadi Amsal ditaruh di dalam diri kita dan terus berjalan dan ditinggikan oleh Tuhan dengan kekuatan Tuhan dan ditinggikan oleh Tuhan. Jangan merasa pintar, menjadi orang bebal, menjadi orang malas, dan juga menjadi orang pemberita fitnah, dan menjadi orang itu menyebarkan fitnah, dan menjadi orang itu memberitakan berita palsu yang membuat permasalahan dari pemasyarakat dan orang yang dengan akal pahitan dan membuat jalan ke jalan yang tidak baik. Kotamu akan musnah karena kamu di tengah-tengah ini. Saudara-saudara semua, jadi kalian tahu apa yang saya katakan? Kita mesti membutuhkan kasih mengasihi dan dengan kebenaran. Kita jangan jalan-jalan yang musnah. Kita untuk kota kita, negara kita, seluruh dunia ini kita memohon semua orang. Kita mesti mengendalikan hati kita supaya roh kita tuh dipakai Tuhan, dikendalikan Tuhan. Berkati kalian. Haleluya, saudara-saudara semua. Mari kita datang bersama. Lagi supaya mohon Tuhan tuh mengendalikan roh kita, mengendalikan hati kita. Roh Kudus, kami pagi ini kita datang di hadapan-Mu, kami memuji-Mu. Kami kesini hati ini, kehidupan kita serahkan di dalam tangan Tuhan. Tuhan untuk mengendalikan kami seluruhnya. Kendalikan hati kami. Kami kata padamu, kami
menjadi anak-Mu. Baik, kita bersama kita hati kita serahkan kepada Tuhan. Kita mengundang Roh Kudus menggerak. Tuhan, kami mengundang-Mu. Tuhan, Engkau memberi kami kekuatan. Tuhan, firman-Mu menjadi terang bagi jalan kami. Tuhan, Roh Kudus urapi kami. Kami mengundang-Mu, Roh Kudus. Dengan Tuhan kami sepenuh hati mengundang-Mu, kami memuji-Mu.全心敬拜你，耶
Mari kita memohon pada Roh Kudus lebih banyak lagi mengurapi kita. Saudara-saudara semua, kita buka hati kita supaya Roh Tuhan memenuhi kita. Kita hanya memohon pengetahuan, tapi roh kita langsung menerima roh dan firman Tuhan, terangnya Tuhan menyinari kita. Ya Roh Kudus, kami mengundang-Mu. Roh Kudus, kami mengundang-Mu supaya Roh-Mu penuhi kami. Kami di sini dalam firman ini memberitahu kami jangan menjadi orang bebal. Kami jangan menjadi dalam masyarakat ini kita menjadi jeruk bawah keranjang. Tuhan ingin meninggi kami supaya kami itu mendapatkan kehormatan di dalam masyarakat ini, dalam kerajaan ini kami mempunyai pengaruhnya. Mohon Tuhan hari ini menyinari kami supaya dahulu memperbarui kehidupan kami, yaitu diri kami sendiri, ya, supaya kami bisa melihat permasalahan kami. Tuhan, mohon bantu kami supaya kami jangan taruh di posisi yang salah. Tuhan, memohon Engkau menyinari kami supaya kami melihat dalam diri kami lebih banyak kegelapan. Kami membutuhkan Tuhan. Kami banyak tidak bijaksana. Kami sudah melewati mengandalkan pikiran orang lain. Kami merasa orang yang bisa kita andalkan. Tapi Tuhan, sekarang Engkau menyinari kami supaya kami bisa melihat dengan jelas diri kita sendiri. Dan supaya kita bisa dengan nyata memberitahu kami ada orang yang begini. Tuhan, mohon Engkau menyinari kami. Tuhan, saya mengakui kami ada orang bebal dan kita terus melakukan kesalahan yang diulang-ulang, ingin melakukan dan kami tidak mau mendengar. Jika orang memulai menghimbau, kami tidak mau berubah dan kita tidak bisa diandalkan. Kita sudah berjanji dan tidak melakukannya. Kami ada orang yang malas, merasa kita adalah pintar dan selalu menjalan pintas dengan kepintaran sedikit. Tuhan, kami mengakui kami orang yang suka iri dan suka ikut campur urusan orang. Sebenarnya itu bukan urusan kita. Kami menambah satu kaki dan mudah terbawa emosi. Kami juga membawa fitnah dan membicarakan apa yang tidak pantas kami bicarakan terhadap orang yang tidak pantas. Kan kami suka berkata, atau kami
orang pendendam yang dibawa dalam kemarahan, dendam. Dan ada permasalahan orang itu, Tuhan, kami tidak bisa mengendalikan diri sendiri. Kami tidak bisa mengendalikan emosi kita. Hati kita seperti tidak ada tembok, bisa dengan bebas orang lain keluar masuk. Kami jalan ke dalam keadaan ini. Jika kamu ada orang yang saya tadi sebutkan, saya berharap kamu sujud di hadapan Tuhan. Kita mengakui kita orang yang perusak, kita adalah pemalas, ada keirian dan banyak ingin campur urusan orang, dan kita membawa pemfitnah dan membawa dendam. Tuhan, kenapa negara ini bisa begini? Karena kami ada sekelompok orang yang jeruk bawah keranjang. Tuhan, Engkau membagikan kami, tapi Tuhan, kami tidak, bukannya dengan terus berterima kasih dan tidak bisa mengendalikan roh kita, dan kita juga membiarkan hati kita memikirkan satu pikiran yang tidak baik dan memikirkan hal yang tidak pantas kita pikirkan. Kita malas, kita tidak bisa dengan baik mengendalikan emosi kita. Kami banyak melakukan dosa di hadapan-Mu, dan saya memohon kalian membuka murid kalian untuk berdoa, memohon pada Tuhan, memohon Tuhan mengampuni kita tentang kita yang menjadi perusak, mengampuni kita yang memalas, buat kita saling membandingkan, mengampuni lidah kita, ampuni dalam hati kita yang dalam mengeluh. Mohon Tuhan membantu kita. Mari kita bersama di hadapan Tuhan, kita mengaku dosa kita. Tuhan, kami datang di hadapan-Mu. Engkau memberikan kami banyak berkat. Engkau memakai kami supaya kehidupan kami lebih tinggi, menjadi kepala dan tidak menjadi buntut. Tapi kaki kami dalam perusak. Kami di hadapan-Mu mengakui kami adalah orang yang perusak. Dan kami juga mengakui kami merasa pintar. Apa yang kami pikirkan adalah yang terbaik. Tapi kami kadang tidak bersedia mendengarkan nasihat orang. Kami menjadi orang yang bisa mengendalikan. Mana kita menghambat seperti sumber yang tidak ada airnya. Engkau buka hati kami supaya kami jangan merasa menjadi orang yang pintar, dan kami terus dalam kesalahan kami. Tuhan, bantu kami supaya kami bisa keluar, dan bantu kami di dalam kami malas dalam kehidupan kami ini, dan merasa banyak hal yang kita lakukan. Tunggu dulu. Dan selalu pelan-pelan berpikir, ini juga malas dan tidak dengan berani menghadapi dan mohon bantuan dengan kepintaran dalam Roh Kudus untuk membantu kami menghadapi semua masa ini. Mohon Tuhan bantu kami, dan juga dengan emosi yang apa yang keputusan yang kita hadapi, kita ada emosi di dalamnya dengan menggebu-gebu, tidak bisa mengendalikan emosi. Ampuni semua, hilangkan semua kemasan kami dengan emosi yang, dan juga dosa dari mulut kami, dan kami kami senang membicarakan aib orang, dan kita juga sekadang menjadi seorang hakim, suka menghakimi.
Ampuni kami, ikat bibir kami supaya bibir kami menjadi, supaya kehidupan kami Engkau berkenan. Engkau hilangkan semua yang ada di dalam hati kami yang menjadi perusak. Tuhan, kami memuji-Mu. Tuhan, kami berterima kasih Engkau menyinari. Terima kasih Engkau menerima. Roh Kudus, hati kami serahkan padamu. Roh Kudus, hanya Engkau yang bisa membantu kami, supaya kami mempunyai kekuatan untuk mengendalikan hati kami, mengendalikan roh kami. Roh, mohon Engkau bantu kami supaya dengan akar kami untuk kami memilih, dengan akar kami berjalan keluar semua kesalahan kami orang-orang yang kami sendiri sangat jenuh. Roh Kudus, ini kamu membantu kami. Roh Kudus, kami mohon-Mu, hanya Engkau yang menjadi kekuatan membantu kami. Kami hati ini kami bersedia, kami mengendalikan hati kami, mengendalikan emosi kami, mengendalikan roh kami. Tapi Tuhan, memohon Engkau bantu. Roh Kudus, kami memohon padamu. Roh Kudus, hanya Engkau yang bisa membantu kami. Saudara-saudara semua, mari kita bangkit berdiri. Kita memohon pada Roh Kudus, memohon Tuhan dari Roh yang dari Dia dan kekuatan menyinari hati kita. Roh Kudus, mari kita bersama buka mulut kita memohon pada Tuhan. Kita masuk di dalam Roh. Kita masuk di dalam Roh. Hanya Roh-Nya Tuhan yang membantu kita. Tuhan, kami bersedia. Kami bersedia. Kami bersedia lepas dari semua yang ketidakbaikan dalam kami. Kami ingin melepaskan dari segala emosi dalam diri kita. Roh Kudus, kami ingin mengendalikan hati kita, mengendalikan roh kita. Kita masuk dalam doa roh. Masuk dalam doa bahasa roh. Kasih-Mu Engkau turunkan. Tuhan, kebenaran firman-Mu Engkau turun. Kebenaran dalam roh ini, kami akan mendapat kebebasan. Roh Kudus, kami membutuhkan-Mu. Mari kita memohon kasih-Nya Tuhan lebih banyak lagi mengurapi kita. Kasih-Nya Tuhan mesti turun. Orang tidak bisa mengendalikan hatinya, akan membuat lubuh tembok. Tidak ada
Saudara-saudara semua, kita berdoa untuk setiap negara, setiap kota kita berdoa. Dan berdoa untuk setiap orang yang dalam dunia ini. Kita mesti mengendalikan hati kita. Setiap orang loh yang mesti dikendalikan. Jangan merasa pintar orang yang bodoh, tapi orang malas yang tidak bergerak. Jadi orang yang mudah terbawa emosi, yang orang yang suka iri, suka berbohong, dan orang yang menyebarkan fitnah. Jangan dengan kebencian, dendam yang dibawa pekerjaan, ya, melakukan satu hal yang membuat menghancurkan permasyarakatan. Kita mesti bangkit. Kita menjadi tembok ini. Setiap orang mesti mengendalikan hati sendiri. Jadi saya mengundang saudara-saudari semua. Jadi orang kita jalan di sini, ya, berada satu kotak, ya. Jadi kita dari sini berjalan dan membuat satu segi empat, satu tembok, ya. Jadi kita membuat satu tembok di dalam tembok di dalam kota. Roh kita mesti bisa mengendalikan dan kita mewakili dengan roh. Jadi mesti mewakili Hong Kong dan negara kita, dan setiap negara dan setiap negara dan dunia ini. Jadi kita tidak ingin ada perpecahan. Jadi kalian tuh berdiri dengan baik. Kalian mencari tempat jika sangat banyak orang di depan satu baris. Kita mesti mengendalikan roh kita. Bagaimana mengendalikan roh kita? Kita berlutut. Jadi kita bersedia tunduk di hadapan Tuhan. Kita mulai dengan doa bahasa roh. Kita berdoa dengan bahasa roh. Kita mengaku dosa. Kita mengakui kalau kita setiap orang ada orang yang perusak. Kita juga menyebarkan fitnah. Kita mengakui kita tidak bisa mengendalikan roh kita. Aku dalam nama Tuhan Yesus memohon Roh Kudus mengurapi kami setiap orang. Tuhan, Engkau melihat kami di sini menjadi satu kota, kerajaan, dan setiap kota dan kerajaan kalau ada satu tembok, setiap kota dan kerajaan orang bisa mengendalikan rohnya sendiri. Roh Kudus, Engkau mengurapi, penuhi kami setiap orang, urapi seluruh dunia setiap orang, supaya kami setiap orang bisa mengendalikan rohnya sendiri. Kami mengharus semua perusak, malas, perbandingan, memberitakan fitnah, dendam. Kami dengan lagu pujian untuk memuji Tuhan. Engkau ada Tuhan, memuliakanmu, memujimu. Tuhan, Engkau lindungi kami setiap orang.
di dalam kerajaan, dalam masyarakat dibangkitkan oleh-Mu, dipakai oleh-Mu, sumber kekuatan dari-Mu. Tuhan, roh kami serahkan padamu, supaya kami setiap orang tidak hanya merasa diri sendiri pintar, tidak bisa mengendalikan diri sendiri, dan jalan ke jalan yang musnah. Tuhan, Engkau dengan sendiri mengampuni, berkati Hong Kong, berkati seluruh dunia, setiap negara dan juga kota. Kami memuji-Mu. Ampuni semua dosa kami. Tuhan, Engkau juga musnahkan wabah penyakit ini. Berdamai, Engkau taruh di dalam bumi ini. Sembuhkan kami, sembuhkan bumi ini. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima berkati kalian semua. Renungan pagi sampai sini. Ketemu sampai minggu depan.